Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gua. Semoga semuanya sehat-sehat selalu, sehat-sehat sekeluarga, lancar-lancar terus, sukses segala kegiatan positifnya. Di video kali ini gue ingin membahas Ruben Amorim ya. Pertandingan pertama 1-1 menghadapi Ipswich. Gue sudah bikin reviewnya. Gue sudah bahas apa yang terjadi menurut gue secara ringan amatiran, paling tidak di pertandingan menghadapi Ipswich. Nah, sebelum itu ada interview ataupun ya pendapat yang dilakukan oleh atau dikatakan oleh Roy Keane ya. Roy Keane, mantan kapten dari Manchester United, salah satu pemain yang memiliki karakter menurut gua di Manchester United, menjadi contoh menurut gua. Sampai saat ini gua belum melihat ada pemain yang memiliki karakter sekuat Roy Keane ya di skuad Manchester United. Jadi Roy Keane ini memberikan pendapat terkait dengan Ruben Amorim. Dia menyebutkan bagaimana Ruben ini memiliki pekan yang positif sebenarnya, dan kunci dari Ruben Amorim adalah memenangkan pertandingan sepak bola. Itu menjadi kunci di sana. Dan Roy Keane juga mengatakan, sebagai mantan pemain, kita duduk di sini dan kita ingin sebenarnya memberikan pujian untuk Manchester United. Kita ingin Manchester United untuk bisa bersaing mendekati puncak ya. Tapi Anda juga harus layak mendapatkannya. Dan sebagai mantan pemain Manchester United, ketika klub ini tidak mampu menghasilkan atau pemain tidak bisa memberikan segalanya di pekan-pekan yang mereka lalui, tentu saja kita harus berbicara. Dan Roy Keane juga memberikan pendapat terkait dengan Ruben Amorim ya. Ini merupakan tantangan bagi Ruben Amorim, di mana tantangan yang dimiliki di Sporting dibandingkan dengan di Manchester United, menurut Roy Keane ini tidak sama. Seperti kapur dan juga keju ya, like chalk and cheese. Artinya tidak sama. Anda harus memiliki prinsip yang sama. Tapi mencoba Manchester United untuk bisa berkompetisi kembali dengan Manchester City dan juga Liverpool, tidak diragukan lagi ini merupakan tantangan terbesar yang dia akan hadapi di karirnya. Itu yang dikatakan oleh Roy Keane dan ingin gue bahas di sini. Ketika Roy Keane mengatakan bahwa apa yang akan dilakukan oleh Ruben Amorim di Manchester United artinya mengembalikan Manchester United ini ke persaingan di papan atas ya, bahkan untuk bisa mendapatkan gelar tentu saja juara. Ini merupakan tantangan terbesar akan menjadi tantangan terbesar dalam karirnya. Dan kalau gua tarik Jose Mourinho misalnya ya, ketika dia berada di Manchester United, setelahnya dia sering sekali berkata bahwa capaian terbaik dari seorang Jose Mourinho karirnya dia adalah membawa Manchester United runner up Liga Inggris. Dan itu dia katakan dengan sesungguhnya melihat apa yang dia miliki, keadaan klub Manchester United ketika dia menjadi manajernya. Sehingga dia bisa berkata bahwa membawa Manchester United finish di peringkat kedua itu merupakan pencapaian yang sangat besar, paling besar bagi Jose Mourinho. Padahal dia sempat memenangkan berbagai gelar juga ya, termasuk juga Champions League dan lain-lain. Ini menggambarkan betapa kacaunya sih menurut gue situasi dari Manchester United. Dan Ruben Amorim, dia sukses dengan Sporting, fantastis, luar biasa, liga domestik juga di Eropa. Dan kalau gue tarik pada diri ataupun raihan ya, kompetensi dari seorang Erik ten Hag, manajer sebelumnya juga sama, luar biasa dengan Ajax di liga lokal dan juga di kompetisi Eropa. Tapi ketika dia datang ke Manchester United, ternyata berakhir tidak sampai 3 musim. Kalau dikatakan dia tidak memiliki kemampuan teknis, taktis, apa yang ditunjukkan di klub sebelumnya, menurut gua ya ini hal yang fantastis tentu saja, dan dia direkrut pun berdasarkan hal tersebut. Dan kalau ditarik ya ke nama-nama sebelumnya, Louis van Gaal, Jose Mourinho, sampai dengan Ole Gunnar Solskjaer pun juga sama. Tapi penekanan di sini adalah bagaimana situasi di Manchester United itu tidak sama.
Ruben Amorim yang memiliki kesuksesan di Sporting pun juga ketika dia masuk ke Manchester United, ini seperti memasuki dunia yang berbeda. Roy Keane juga menyinggung bagaimana dia ingin melihat sebenarnya para pemain Manchester United ini memberikan segalanya setiap pekannya ya, setiap pertandingan yang dilalui. Dan ini juga menjadi problem besar. Gua tidak ingin terlalu menunjuk pemain misalnya si A, si B, si C karena kalau yang gue perhatikan dari semenjak Sir Alex Ferguson pensiun di tahun berapa tuh berarti 2013an kalau tidak salah kan, sampai dengan saat ini praktis sekitar 11 tahun manajer datang dan pergi. Belum bisa secara konsisten Manchester United ini berada di persaingan papan atas ya. Pemain pun sebenarnya juga demikian, datang dan pergi. Tapi keadaan ini selalu sama. Artinya para pemain tidak memberikan 100% secara konsisten di atas lapangan. Di mana situasi ini berbeda dengan keadaan di tangan Sir Alex Ferguson. Manchester United sering tertinggal ya, tapi bisa membalikkan keadaan. Manchester United juga sering tampil pincang, pemain banyak yang cedera, tapi dengan etos kerja, karakter yang kuat, mental yang solid, mereka tetap bisa tampil fantastis di setiap pekannya. Nah, balik lagi soal masalah pemain, karakter pemain. Gua melihat ada yang lebih besar sebenarnya dibandingkan menunjuk individu. Karena sekali lagi tadi gue sudah katakan ya, pelatih atau manajer datang dan pergi. Pemain pun juga demikian, silih berganti ya kan selama 11 tahun belakangan inilah. Tapi keadaan ini tetap saja tidak ada perbaikan yang signifikan. Karena menurut gua intinya atau pondasi dari masalah ini ada pada kultur di klub. Tepatnya setelah Glazer mengambil alih dan Sir Alex Ferguson tidak lagi berada di klub, kultur ini berubah dengan cukup drastis. Dan ini sebenarnya menurut gua sudah terasa ketika David Moyes mengambil alih. Di mana para pemain senior mereka tidak ingin bermain dengan atau untuk David Moyes. Artinya ya mereka tidak mengerahkan apa yang mereka mampu sebenarnya bermain di kapasitas tertinggi. Dan sayangnya ini berlanjut di zaman Louis van Gaal, Jose Mourinho, Ole Gunnar Solskjaer, sampai yang terakhir Erik ten Hag. Dan ini yang juga akan ataupun bahkan sudah dihadapi mungkin oleh Ruben Amorim ya. Jadi pemain yang tidak 100%. Dan apakah dari situ maka kuncinya membuang pemain atau mengganti pemain? Kalau itu yang dilakukan, menurut gua secara ringan amatiran, itu hanya permukaannya saja. Karena ya 11-10 tahun terakhir juga pemain itu datang dan pergi dan jumlahnya pun juga besar gitu loh. Pemain-pemain top datang ke Manchester United dengan transfer tinggi, gaji tinggi, banyak yang datang ya kan. Tapi itu tadi karakter yang implementasinya nanti pada etos kerja di atas lapangan juga. Dan menurut gua yang jadi intinya ada pada kultur di klub. Ini filosofi termasuk ya. Oleh karena itulah di wawancara awal Ruben Amorim pun juga menyinggung ya kan. Mungkin perlu nih para pemain dibawa ke museum untuk bisa mengerti apa sih arti bermain untuk Manchester United. Klub ini kaya akan sejarah, tradisi, punya filosofi yang jelas. Ini merupakan salah satu klub besar. Bukan hanya ketika mereka berada di Manchester United lalu mereka menerima gaji besar, mendapatkan popularitas, tidak hanya seperti itu saja. Dan bahkan hal-hal seperti yang tadi gue katakan ya, gaji besar, popularitas, ini hal yang berusaha untuk diatur benar ya kan di masa-masa kejayaan Sir Alex Ferguson bersama dengan Manchester United. Sementara setelahnya, memang ada sosial media dan lain-lain, tapi gue melihat para pemain ini seperti dalam tanda kutip kayak liar gitu ya. Jadi tidak ada kendali yang jelas. Sehingga mereka merasa lebih berkuasa. Mereka juga memiliki power dan menurut gue disitulah salah satu
salah satu permasalahan sebenarnya yang besar, di mana power itu saat ini dimiliki dengan cukup besar juga oleh para pemain. Dan menurut gue ini termasuk hal yang disebut dengan kultur klub, di mana kulturnya harusnya tidak seperti itu. Dikembalikan lagi kekuasaan itu atau power ya, itu bukan pada pemain, jadi pada manajemen, pada head coach dalam hal ini. Dan menurut gue ini akan memakan proses, ini akan membutuhkan waktu. Dan ya ditambah lagi tadi yang Roy Keane katakan, di mana gue juga setuju ya, bahwa kesuksesan Ruben Amorim di Sporting salah satunya adalah ya di Sporting kulturnya lebih jelas, hierarkinya lebih tampak, bahwa para pemain memberikan segalanya untuk klub, untuk pelatihnya, sehingga ya mereka kerja keras, karakter muncul, sehingga juga ya lanjutannya adalah mau taktik strategi apapun yang berusaha untuk diterapkan, yang diinstruksikan di atas lapangan, mereka secara sungguh-sungguh, secara total, secara kerja keras mengimplementasikan di atas lapangan. Bermain dengan identitas, bermain dengan intensitas, itu mereka bisa lakukan setiap pekannya. Bahkan dalam pertandingan pun juga mereka secara menurut gue secara total konsisten memberikan segalanya, kapasitas bermain yang tinggi untuk klub. Dan sekarang Ruben Amorim bahkan membawa sesuatu yang baru di Manchester United. Sistem bermain yang baru, formasi yang baru, cara bermain yang baru, filosofi mungkin juga, dan lain-lain. Dimana ya ini membutuhkan kerja keras tentu saja dari para pemain. Karena mereka menghadapi sesuatu yang tidak biasa. Kita saja ketika berada di lingkungan baru, sekolah baru mungkin, atau di lingkungan kerja baru, yang cara kerjanya, operasionalnya ini tidak sama dengan yang kita lakukan sebelumnya. Kita harus mengadakan upaya ekstra ya kan, berusaha untuk mencari informasi misalnya. Kita beradaptasi, bertanya, mengimplementasikan, menerapkan, salah, perbaiki lagi, salah lagi, perbaiki lagi ya kan, di lingkungan yang baru. Menurut gue Manchester United para pemainnya pun juga sama. Mereka harus melakukan kinerja justru yang double kalau tidak triple terkait dengan situasi baru dengan Ruben Amorim ini. Dari pihak Ruben Amorim pun juga demikian. Jadi harusnya ini ada sinergi kerjasama yang keras ya. Artinya kerja keras yang dilakukan secara bersama-sama. Tidak bisa hanya dari Ruben Amorim saja. Dari para pemain pun juga demikian. Nah yang gua lihat saat ini, situasi seperti itu ya, artinya saling menyesuaikan satu dan yang lainnya, ini akan memakan waktu. Ini akan memakan waktu jelas. Tidak semua pemain mungkin akan nyaman dengan keadaan yang baru ini di Manchester United. Dan ini akan menimbulkan gejolak. Mungkin ada chaos sedikit. Dan dari yang gue ketahui ya, biasanya memang keteraturan itu muncul setelah ada chaos. Biasanya seperti itu menurut gue secara amatir. Hanya saja, biasanya juga di Manchester United di periode-periode sebelumnya, ketika ada chaos yang sering sekali berakibat ada penurunan ya, ini diselesaikan oleh manajemen, diputus, dan circle-nya atau lingkarannya berulang lagi. Dan di saat inilah, di momentum inilah, justru gue harap para semua stakeholder dari Manchester United ini bisa tahan dan sabar begitu ya. Bukan hanya dari manajemen, karena gue melihat sepertinya memang skenario ini sudah dipahami oleh manajemen saat ini ketika mereka menunjuk Ruben Amorim, tapi lebih dari fans. Kita harus tetap sabar, kita harus menurut gue ya tetap suportif dari Manchester United. Biarkanlah Ruben Amorim ini meramu ya, tim ini, skuad ini. Para pemain pun juga demikian. Menurut gue tidak perlu terlalu dihakimi terlalu berlebihan nih, karena mereka juga sedang beradaptasi, mereka juga menyerap nih hal baru ini. Dan nanti menurut gue akan ada seleksi yang berjalan dengan sendirinya.
para pemain mungkin yang mereka tidak merasa nyaman, ya mereka akan cabut, mereka akan mencari jalan keluar. Dan begitu pun juga sebaliknya, ketika memang ada pemain yang bisa beradaptasi, ya mereka akan dengan sendiri akan mendapatkan tempat di sistem baru yang dibangun oleh Ruben Amorim. Kurang lebih demikian membahas terkait dengan Roy Keane ya, pendapat tadi. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.